saudara Islam masuk Kristen ya. Kalau misalnya dia memiliki keluarga bupati ya, pasti bupatinya juga akan ikut-ikutan ya. Jadi mu'alaf dihajar, mu'alaf diusir ya, mu'alaf dilepaskan dari pekerjaan, mu'alaf disiksa secara fisik ya, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali kasusnya terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Adama Entertainment, channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. Saya ingin kepada Mbak Reva sekarang. Deng. Mbak Reva. Mbak Reva. Reva ini nama lengkapnya siapa? Reva Lisha Ripka Ardiana. Reva Lisha Ripka Ardiana. Ardiana. Panjang sekali namanya. Macam kereta api. Jadi Mbak Reva kemarin masuk Islam. Rasanya seneng atau nyesel atau bagaimana? Seneng. Ya, soalnya kan jadi sama mami, jadi saya ibadah bareng. Masya Allah. Nanti rencana sholat id bareng ya? Ya. Idul Fitri di Malang. Iya. Di Batu. Ini kemarin ada yang maksa nggak masuk Islam? Siapa yang maksa? Kalau yang maksa gak ada. Nggak ada. Jadi sudah atas nama keinginan sendiri. Iya. Jadi pengen sama kayak mama. Masya Allah. Mbak Reva waktu itu di Jakarta. Di Jakarta kan di Bogor atau Jakarta? Bogor. Kabupaten Bogor. Di Bogor kan sekolah mana waktu itu? Yang pas SMP negeri 3. Kok yang Negeri 3. iya, yang SMA negeri 2 Gunung Putri. Mbak Reva ini yang SMA ya? Iya. SMA. Mbak Amanda sering ketuker ya? Sering ketuker. Mbak Amanda yang SMP. Iya. Mbak Reva SMA mana? SMA 2 Gunung Putri. Gunung Putri. Nah, terus kemudian pindah ke Malang, pindah ke sekolah Kristen. Iya. Waktu dari hijrah dari Bogor menuju ke Malang, pindah ke sekolah Kristen. Siapa yang nyuruh ke sekolah Kristen? Atau atas keinginan sendiri? Itu mami, soalnya katanya biar kayak agamanya kuat gitu. Jadi dimasukin ke sekolah Kristen. Karena mami nggak maksa ya? Iya. Nggak maksa masuk Islam? Enggak. Kenapa Mbak Reva waktu itu tidak ingin, maksudnya mami aku biar pindah ke sekolah yang bukan Kristen aja, yang umum atau yang Islam, gimana? Ada perasaan gitu waktu itu? Enggak. Berarti mami ini waktu itu memang benar-benar tidak memaksakan ya, tidak memaksakan kehendak. Jadi menyekolahkan anak sesuai dengan agamanya. Waktu itu memang Mbak Reva masih belum ada keinginan masuk Islam ya waktu itu ya? Belum. Berarti moderat mami ini. Nah, jadi tidak langsung tiba-tiba anaknya pindah ikut mami, ya sudah kamu ikut saya sekolah di sekolah Islam, enggak ya? Masya Allah. Dan ujung-ujungnya alhamdulillah ikut Islam ya sekarang ya, masuk Islam ya. Enggak ada satupun yang maksa ya? Enggak. Ini nanti harapannya setelah masuk Islam apa? Ya, hafal doa-doanya habis itu. Iya. Apa perbedaan mendasar ya Islam dengan Kristen, perbedaan mendasar ya? Kira-kira apa yang ada di benak Mbak Reva? Banyak hafalan. Banyak hafalan. Dari segi akidah maksudnya, akidah itu apa ya? Ajaran. Dari segi ajaran, dari segi apa? Teologi itu ketuhanan ya. Apa yang mendasar Islam dengan Kristen, perbedaannya? Kalau mau ibadah apa? Itu harus wudu dulu. Iya. Bersih. Iya. Oke.
Jadi memang Islam ini ajaran yang apapun itu ada aturannya. Iya, ada aturannya. Berbeda dengan agama-agama yang lain. Iya. Islam ini bahkan kita mau masuk kamar mandi pun Iya, ada aturannya. ada doanya. Ya kan? Kalau masuk kamar mandi, saya kasih contoh, doanya adalah Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu doa mau masuk kamar mandi. Nah, kamar-kamar dihafalin. Nah, nanti kalau keluar dari kamar mandi, doanya pendek, ghufranak, itu aja. Tulisannya ghufranaka, tapi ada karena huruf belakang itu dipatenkan, ghufranak. Itu bacaan keluar dari kamar mandi. Oke. Kemudian setiap ajaran Islam itu adalah memiliki kesesuaian dengan Bible ya. Bible itu mengajarkan kalau mau masuk ke tempat ibadah, mau beribadah, kita berwudhu dulu, cuci muka, cuci tangan. Ya kapan-kapan nanti kita bahas lagi seperti kemarin. Ya. Terus kemudian kita melepas alas kaki, itu ada di Bible. Aturan-aturan tentang konsep beribadah. Dan yang melaksanakan adalah orang Islam. Gitu. Baik, kita akan melangkah ke saudari atau Mbak Amanda. Oke, Mbak Amanda. Mbak Amanda, assalamualaikum Mbak Amanda. Waalaikumsalam. Mbak Amanda kelas 2 SMP. Sementara Mbak Reva ini tadi saya lupa belum nanya kelasnya. Kelas 1 SMA. Ya. Kelas 1 SMA. Kalau Mbak Amanda kelas 2 SMP. Tolong diingat karena wajahnya hampir sama ya Bapak Ibu. Jadi yang ini adalah Mbak Amanda kelas 1 SMP, yang ini adalah Mbak Reva kelas 2 SMA. Nah, ini gimana rasanya setelah masuk Islam, Mbak Amanda? Lebih adem. Lebih adem. Lebih sejuk. Memang kolkas. Ada yang memaksa tidak? Enggak ada. Tidak ada. Enggak. Ada yang menyuruh tidak? Oh, enggak ada. Tidak ada. Mami? Enggak. Tidak menyuruh sama sekali. Enggak. Atas keinginan sendiri ya. Kok bisa bareng ini berdua? Sepakat. Waktu itu ada tengkar enggak, debat? Kamu masuk Islam? Aku enggak. Enggak Enggak ada. Sepakat semua masuk Islam. Kompak ya. Masya Allah. Mbak Amanda, nanti harapannya setelah masuk Islam ini apa? Hafal surat-surat. Hafal surat-surat. Sama sholat sama mami. Sholat sama mami. Selama ini sholat, kemarin kan baru masuk Islam nih. 1 atau 2 hari ini sempat mulai ikut-ikutan sholat ya, gerakannya. Walaupun tidak hafal doanya ya, apa-apa. Nanti yang paling belajar, yang paling ditekuni itu adalah belajar Al-Fatihah. Al-Fatihah itu karena bacaan wajib sholat ya, Al-Fatihah. Yang lain tuh sunnah. Yang lain sunnah. Jadi Al-Fatihah yang paling penting untuk belajar dulu di Islam ya. Al-Fatihah dulu. Lumayan. Belum Masih. hafal. Sudah hafal. Tapi bacanya kayak Ya, itu. bacanya Oh, masih tidak apa-apa. Coba ditunjukkan kepada pemirsa. Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah. Ukuran mu'alaf masih usia 2 hari ya, sudah bisa hafal Al-Fatihah ya. sujud, insya Allah. Sujud sudah bisa.
tapi masih depannya itu masih harus dipancing depannya. Gimana kalau sujud? Kalau sujud ya Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana. Benar sudah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ukuran mu'alaf 2 hari ya, usia 2 hari sudah bisa Al-Fatihah, itu luar biasa. Mbak Reva hafal Al-Fatihah? Hafal juga? Masya Allah. gampang Reva. Oh, boleh dites? Kalau Anda pelafalannya lidahnya seperti agak masih kaku. Ya, boleh dites. Siapa tahu lolos. Coba kita tes. Al-Fatihah. Iya. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrohmanirrohim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim walabdallin. Amin. Masya Allah. Kurang mu'alaf ya, mu'alaf baru ya, 2 hari Bapak Ibu. Jadi ini sudah luar biasa ya, sudah luar biasa. Nanti sambil ditingkatkan lagi grade-nya, bacaan panjang pendeknya, makhrajnya, makhrijul huruf itu penting ya. Seperti dhalin dengan dhalim ya, itu beda. Waladhdallin. Jadi dha juga bukan zal ya, bukan dhalin, bukan zal dengan dha beda. Dha itu ada tekanan ya, dha waladhdallin. Jadi nanti sambil belajar, nanti akan Mbak Reva sama Mbak Amanda akan menemui materi ini. Nah, ini sudah bagus, sudah luar biasa. Nah, oke. Mbak Amanda selama ini hobinya apa? Baca. Nah, hobi baca itu sekarang sudah mulai langka. Iya, literasi ya, sudah mulai langka. Jadi kalau Mbak Amanda, Mbak Reva juga hobi apa baca? Kok baca enggak? Apa? Hobi apa? Masak. Masak. Oh, masak. Masak, baca. Hobi yang positif itu harus diasah terus ya. Kalau masak sesekali nanti di shoot, di dokumentasi, masuk YouTube. Siapa tahu nanti jadi YouTuber kan? Kita nggak tahu kan? Kan berbagi manfaat kepada orang. Oh, begini caranya masak, misalnya ikan lele diolah jadi apa, orang akhirnya terinspirasi, gitu, akhirnya dapat pahala. Gitu. Kalau baca seneng nulis berarti? Enggak. Oh, baca tok. Baca tok. Baca tok. Nulis beda. Iya, nulis beda. Oh, berarti seneng baca. Baca komik, baca apa? Baca novel, baca. Baca Novel. Oh ya. Sambil membaca itu adalah kesenangan tersendiri ya. Kesenangan tersendiri. Jadi sambil ambil buku-buku yang kira-kira manfaatnya itu luar biasa. Manfaatnya banyak begitu. Karena senang baca, maka kita harus pilih-pilih buku yang kira-kira manfaatnya itu jadi besar buat kita. Nanti kira-kira setelah masuk Islam ini pindah sekolah, ada rasa keinginan berat nggak? Ini mau belajar Islam berat nggak? Oh, enggak. Ya. Malah mau. Malah mau. Dan nanti jangan jadi tekanan ya. Jadi maksudnya misalnya karena temannya sudah Islam dari lahir. Nanti teman-teman yang kelas SMA ya, MA sama MTS itu sudah Islam dari lahir, mereka sudah pinter lah. Jadi sudah banyak yang bisa bahasa Arab. Jadi ukurannya sudah ukuran mereka sudah lari.
Kalau Mbak kan masih merangkak, jadi nggak usah tertekan nanti. Ikuti saja. Nah, mau dapat nilai berapapun, insya Allah nanti spesial sendiri. Nanti gurunya Mbak ya, nanti saya yakin akan membuat nilai sendiri khusus yang tidak menyamakan dengan yang lain. Karena yang lain sudah lari. Jadi kalau Mbak kan masih belajar Islam, nanti nilainya itu khusus, bukan disamakan. Walaupun nilainya misalnya ujiannya jelek ya, tapi ukuran jeleknya dari Mbak ini beda. Jadi oh memang karena mu'alaf baru tahu, jadi ya nanti tetap dapat nilai bagus lah insya Allah gitu. Jadi guru-guru pasti akan memahami itu. Tapi kalau ada guru-guru yang nggak memahami itu bilang ke saya, nanti saya laporkan. Bukan dilaporkan sih, saya silaturahimi. Saya silaturahimi beliau, nanti saya akan sampaikan yang sebenarnya begitu. Jadi kalau kepada para mu'alaf mohon untuk dimaklumilah begitu barangkali. Baik, saya akan kembali kepada ada pesan-pesan yang mau disampaikan. Pesan kepada siapa? Kepada mami, pada siapa? Ya. Nggak ada. Nah, Mbak Reva mau bilang sesuatu pada mami? Nggak ada. Malu. Malu ya. Oke, saya akan pindah kepada Bu Okta. Yang lalu pikiran Bu Okta kan bergejolak kan? Saya yakin ini merawat 3 anak ini adalah ukuran yang sangat berat. 1 anak aja itu luar biasa, apalagi 3 anak. Jadi bukan hanya mengerahkan soal pikiran, tetapi waktu, tenaga, biaya, ya itu sangat berat ya, apalagi usia sudah segini, SMP, SMA, SD. Jadi ukuran biaya itu sangat-sangat berat ya, sangat berat ya. Apalagi bagi ukuran seorang Bu Okta. Apa yang ada di dalam pikiran Bu Okta waktu itu? Dengan pikiran ini harus bagaimana saya begitu? Ya, kemarin itu bertahannya itu dari uang tabungan Ustadz saya. Saya kan sempat kerja juga. Saya pisah itu memang saya tidak menuntut hak asuh, tidak menuntut harta gonogini atau lain-lain. Yang Samuel di saya waktu masih Samuel sendiri itu juga ya dibantu sama papanya juga. Alhamdulillah komunikasi kita walaupun kita pisah baik demi anak-anak, kita mengesampingkan ego. Jadi berapapun dia kasih ya dikasih alhamdulillah seperti itu. Jadi makanya anak-anak ini juga menghormati papanya, makanya saya tidak mau dan tidak akan memaksa masalah keyakinan yang sudah dia yakini ke saya gitu loh Pak Ustadz. Jadi saya nggak mau dia itu terpaksa atau gimana gitu. Terus setelah ayahnya tidak ada dan anak-anak di saya semua, memang dari keluarga papanya sudah tidak memfasilitasi apapun itu. Soalnya saya membawa anak ini dengan terpaksa, dengan saya paksa gitu. Dan anak-anak memang rencananya memang tidak di saya. Anak-anak mau dibawa semua di Bogor sana, apalagi Samuel. Dan memang sudah didoktrin tidak akan bisa di Malang. Kamu sekolah, dokumen, gini-gini semua, kamu kalau tidak ada kita, siapa yang biayai? Mamimu tidak punya apa-apa. Dan kemarin itu Reva minta dijemput, memang mulai papanya tidak ada, memang minta dijemput, tapi saya masih belum ada biaya. Kan bulan Juni 2021 tidak adanya. Saya lihat dulu 6 bulan, Januari itu dia tetap kapan mi jemput. Iya nih, ini lagi ngumpulin duit, kapan mi jemput, dengan uang yang seadanya. Saya berangkat jemput anak-anak dengan masalah yang seperti itu, bentrok seperti itu, dengan perkataan yang seperti itu juga, bukan hanya ke saya, tapi ke anak-anak di WA. Soalnya saya jangan diangkat ininya, teleponnya,
Jadi di WA itu nyecarnya ke anak-anak juga ke saya juga mau dilaporin ke polisi, seperti itu Pak Ustadz. Habis itu saya nggak mikir gimana nanti kesehariannya anak-anak gini-gini, kan waktu itu masih online ya. Jadi untuk transportasi untuk apa gitu saya ndak mikir, sama masalah sekolah juga waktu itu sekolahnya yang di Malang itu saya juga belum bayar gitu loh Pak Ustadz, dan mereka sudah mau ini kasih kesediaan bangku seperti itu. Habis itu dengan seiringnya waktu ya saya bertahan dengan uang tabungan habis, ikut orang tua makan ya seadanya. Dan memang saya sudah bilang ke anak-anak, berjuang sama-sama ya Nik ya, kamu ikut mami bukan kamu tahu keadaannya mami, jadi puasa, nanti kalau setelah puasa pasti lebaran nih, pasti dikasih enak, ndak akan di dunia ini dikasih susah terus. Jadi kamu sabar ya Nik ya, masalah makan mereka kan sudah terbiasa makan ada, makan kecukupan. Alhamdulillah kok anak-anak ini ya ngerti gitu loh Pak Ustadz, walaupun nasi dibagi, walaupun hanya sekedar makan sama tempe dibagi dan kerupuk juga dibagi seperti itu, tapi anak-anak ini tidak ngeluh, tambah seneng gitu loh Pak Ustadz. Habis itu sudah stuck, tidak bisa yang sekolah juga biaya per bulannya juga ditagih terus, anak-anak juga ikut ujian karena saya ngadep ke kepala sekolah, saya nggak bisa bayar, tapi anak-anak tetap ujian. Terus habis itu sudah tidak bisa, tidak ada yang bisa dimakan juga, semakin sedikit. Sekolah juga ini akhirnya saya hubungi Pak Ustadz Ipung, kok bersamaan dengan anak-anak bilang aku mau ikut mami, bimbing aku gini. Ya udah seperti itu Pak Ustadz. Jadi memang masalah biaya memang saya pada saat ngambil anak-anak memang saya nggak mikir gitu Pak Ustadz. Pokoknya saya udah izin ibu saya ya makan seadanya, ya sudah saya berangkat gitu Pak Ustadz. Seperti itu, makanya saya dengan bantuan, dengan jalan keluar yang seperti ini, seperti dibukakan pintu kemudahan yang luar biasa. Alhamdulillah, langsung seperti beban saya itu sudah diambil. Selama ini yang ada numpuk di pikiran, di pundak saya itu seperti sudah dialihkan. Ini saatnya kamu untuk jalani yang seperti ini loh, hidup yang gini, ada anak-anak, ada ini, seperti itu Pak Ustadz. Alhamdulillah, Allah memberikan pertolongan ya yang luar biasa ini, dan kepada seluruh pemirsa. Jadi memang problem mu'alaf itu banyak sekali. Jadi orang kalau sudah masuk Islam, sama seperti ada saudara Islam masuk Kristen ya. Kalau misalnya dia memiliki keluarga bupati ya, pasti bupatinya juga akan ikut-ikutan ya. Jadi mu'alaf dihajar, mu'alaf diusir ya, mu'alaf dilepaskan dari pekerjaan, mu'alaf disiksa secara fisik ya, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali kasusnya terjadi. Jadi memang problem mu'alaf ini sangat banyak ya, karena ini adalah perpindahan antara satu area menuju area yang lain yang sangat jurang perbedaannya itu luar biasa dan sangat sensitif sekali begitu, apalagi di lingkungan keluarga ya, yang notabene mungkin sangat berbeda pandangan begitu. Dan mari kita sama-sama kalau ada mu'alaf yang meminta pertolongan ya, itu mari kita bantu seperti itu. Tapi tetap kita harus selektif begitu ya. Artinya apa? Artinya jangan sampai kita mendapatkan orang yang kira-kira mu'alaf itu adalah mu'alaf yang hanya sekedar cari-cari itu banyak sekali ya. Nah tapi ini alhamdulillah ini mu'alaf yang beneran ya. Beliau 2 tahun sudah bersama kami
Dan ini anak-anak ini semua alhamdulillah sudah ikut masuk Islam semua. Alhamdulillah. Dan ini adalah generasi Islam masa depan dan harus dibantu, harus ditolong ya oleh sama saudara kita. Mereka adalah muslim, maka kita juga muslim ya, sesama muslim harus saling membantu, harus saling menolong. Begitu juga nanti kalau adik Samuel, Mbak Reva, Mbak Amanda nanti jadi orang berhasil ya, jadi orang sukses ya, nanti ke depan kalau ada orang minta tolong dibantu. Jadi nanti fasenya nanti berbeda. Nanti fasenya kalau mbak-mbak sama adik Samuel sudah jadi orang berhasil, maka gantian nolong orang lain. Begitu ya. Nah, seperti itulah kisahnya. Bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini bahwa agama Kristen, agama non Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa, kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya, karena kita mempelajari Al-Quran dan pelajari agama Islam gitu. Kita itu harus terpikir terbuka. Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji. Misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan berbeda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, seperti itulah bagaimana kisahnya ya. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.